Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Ramadhani dengan NIM 243141115, mahasiswi PGMI 3J. Melalui video ini, saya menyampaikan pemaparan mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam sebagai bagian dari pemenuhan tugas UAS mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum MI yang diampu oleh Ibu Kustiarini MPD. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik dengan menekankan pada penciptaan suasana dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran ini dilaksanakan secara holistik dan terpadu melalui pengembangan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas 4 komponen utama, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman, dan kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan. Dimensi ini mencakup pengembangan pengetahuan, karakter, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi profil lulusan ada 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, mampu menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Yang kedua ada kewargaan, artinya mampu menjadi individu yang mencintai tanah air, taat aturan, peduli sosial, menjunjung nilai Pancasila, serta berkontribusi bagi kebaikan bersama sebagai warga negara dan warga dunia. Yang ketiga ada penalaran kritis, artinya menjadi individu yang mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam memahami masalah, serta mengambil keputusan berbasis bukti. Yang kelima ada kreativitas, artinya menjadi individu yang mampu berpikir inovatif dan orisinil dalam menghasilkan ide dan solusi yang bermakna serta bermanfaat. Yang kelima ada kolaborasi, artinya menjadi individu yang mampu bekerja sama secara efektif, saling menghargai, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada kemandirian, artinya mampu menjadi individu yang bertanggung jawab atas proses belajarnya, memiliki inisiatif, disiplin, dan terus mengembangkan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketujuh ada kesehatan, artinya mampu menjadi individu yang dapat menerapkan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan fisik dan mental untuk mencapai kesejahteraan. Dan yang terakhir ada komunikasi, artinya mampu menjadi individu yang menyampaikan ide secara jelas, berinteraksi efektif, dan membangun pemahaman bersama dalam berbagai situasi. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran mendalam agar proses belajar berjalan efektif. Terdapat 3 prinsip utama yang saling melengkapi, yaitu yang pertama ada berkesadaran, artinya peserta didik menjadi pembelajar aktif, memahami tujuan belajar, termotivasi dari dalam diri, serta mampu mengatur strategi belajar secara mandiri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua ada bermakna, artinya pembelajaran mendorong peserta didik menerapkan pengetahuan secara kontekstual dalam kehidupan nyata, terhubung dengan lingkungan, serta menumbuhkan tanggung jawab dan kepedulian sosial. Dan yang ketiga adalah menggembirakan, artinya pembelajaran berlangsung dalam suasana positif, menyenangkan, dan memotivasi, sehingga meningkatkan keterlibatan, kreativitas, rasa ingin tahu, serta kesejahteraan peserta didik. Ketiga prinsip pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui 4 olah pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, keempat upaya tersebut adalah bagian integral dari pendidikan, yaitu yang pertama ada olah pikir atau intelektual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada olah hati atau etika, menumbuhkan nilai moral, empati, dan kesadaran spiritual. Yang ketiga ada olah rasa atau estetika, mengembangkan kepekaan perasaan, apresiasi keindahan, dan hubungan sosial. Dan yang terakhir ada olahraga atau kinestetik, artinya menjaga kesehatan fisik, disiplin, ketangguhan, dan keseimbangan tubuh dan jiwa. Pengalaman belajar.
Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman belajar merupakan proses peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui interaksi dengan materi, guru, teman, dan lingkungan. Pengalaman ini selaras dengan taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Tahapan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Yang pertama ada memahami. Artinya peserta didik membangun pemahaman mendalam terhadap konsep melalui berbagai sumber dan konteks. Pada tahap ini, peserta didik mengingat dan memahami mengenai pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter sebagai dasar pembelajaran selanjutnya. Yang kedua ada mengaplikasikan. Peserta didik menerapkan pengetahuan secara kontekstual untuk memecahkan masalah nyata, baik secara individu maupun kolaboratif. Tahap ini mendorong kemampuan menghubungkan ide, berpikir kreatif, dan menghasilkan solusi untuk produk bermakna. Yang ketiga ada merefleksi. Peserta didik mengevaluasi proses dan hasil belajar untuk memahami capaian, tantangan, dan perbaikan. Refleksi menumbuhkan regulasi diri, tanggung jawab belajar, serta pembelajaran berkelanjutan. Kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran merupakan panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem belajar yang bermakna, reflektif, dan kontekstual. Penerapan pembelajaran mendalam didukung oleh 4 komponen utama yang tentunya saling terintegrasi. Yang pertama ada praktik pedagogis. Strategi mengajar yang menekankan pengalaman belajar autentik, praktik nyata, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi, misalnya inquiry, proyek, masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua ada kemitraan pembelajaran, kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, komunitas, dan mitra profesional untuk memperkuat relevansi dan konteks pembelajaran. Yang ketiga ada lingkungan pembelajaran, integrasi ruang fisik, virtual, dan budaya belajar yang fleksibel untuk mendukung kolaborasi, refleksi, eksplorasi, serta penguatan karakter sesuai dimensi profil lulusan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digunakan sebagai sarana belajar, kolaborasi, eksplorasi, dan pengembangan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Keempat, komponen ini membentuk pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi peserta didik. Nah, gambar di samping dapat digunakan sebagai rangkuman agar lebih memahami materi yang telah saya paparkan. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Yang kedua prinsip pembelajaran, ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran, yaitu praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman, menumbuhkan refleksi, dan bermanfaat dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.